Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kelas online bersama saya Rizky Muhammad Ramdan. Kali ini kita akan melanjutkan sesi dari tutorial kode igniter versi 4 kita. Yang dimana di video sebelumnya kita sudah membuat sebuah fitur inserting data di dalam sebuah data kita dan menambahkan fitur validasi ketika kita sesudah membuat atau sesudah input data di aplikasi sederhana kita. Nah, di video kali ini kita akan membuat CRUD yang lain ya, yaitu delete, yang dimana delete ini berfungsi untuk menghapus data di dalam aplikasi kita tanpa menghapus data di database-nya ya, atau phpMyAdmin. Nah, sebelum lanjut, silakan teman-teman aktifkan dulu local development servernya dengan menggunakan git bash. Saya arahkan ke cd atau change directory, lalu c, lalu lokasinya ada di c ya, di exampp, lalu htdocs, nama folder project teman-teman. Di sini saya namanya ci4/enter. Nah, sekarang kita otomatis sudah masuk ke folder ci4. Nah, di dalam folder project kode igniternya itu ada yang namanya Spark, PHP Spark. Itu adalah web development server. Sekarang kita panggil aja dengan mengetikkan PHP Spark server. Kita tunggu aja ya. Nah, kalau udah seperti ini, berarti sudah berjalan ya. Berjalannya di localhost dengan port 8080. Kita buka aja di sini localhost. Lalu kita buka juga phpMyAdmin-nya untuk manajemen database. Nah, sekarang di sini kemarin kita sudah membuat oke. Nah, sekarang kemarin kita sudah membuat fitur inserting data ya. Coba kita tambahkan di sini. Ini judulnya misalkan mengarang aja. Kita tambah data. Nah, sekarang data kita sudah ada ya. Kita klik detail. Nah, di sini kita akan menambahkan sebuah fitur hapus data. Jadi ketika data ini dihapus, otomatis data yang ada di daftar buku dan di database ini akan otomatis terhapus. Nah, sekarang teman-teman juga silakan buka text editornya. Persiapan yang pertama, kita akan buka yang file di dalam controller ya, buku ini, lalu buka juga di view, lalu buku detail. Nanti si kedua file ini akan kita manipulasi. Oke, yang pertama kita ke detail. Nah, di dalam detail itu kan di sini ada yang namanya edit dan hapus ya. Kita akan masuk ke fitur hapusnya dulu. Nah, kalau misalkan ini kan wrap. Jadi wrap itu ketika kita hapus maka akan ditujukan kemana. Nah, di sini saya akan membuat metode baru di dalam controller buku. Saya akan arahkan ke ke controller buku, lalu metodenya nanti kita akan buat delete seperti ini. Lalu saya akan delete-nya berdasarkan ID ya. Jadi nanti
saya akan ambil datanya berupa ID. Kita tambahkan aja di sini php kontrol spasi enter. Di sini kita tambahkan aja variabel buku dengan datanya yang akan saya ambil yaitu ID. Seperti ini ya. Oke, kita save dulu, lalu kita ke buku. Nah, di sini kita akan buat lagi metode baru ya di dalam controller buku, yaitu namanya metode delete. Kita buat public function delete ya, seperti ini. Lalu panggil datanya yaitu ID. Seperti ini. Nah, di dalamnya itu kita sebetulnya CI4 ini sudah menyediakan fitur ya, fitur delete yang sangat simpel, sama seperti fitur save yang kita buat di atas, yang ini ya, fitur save. Nah, delete juga sebetulnya mudah. Kita cukup menambahkan di sini this kita panggil nama controller kita yaitu buku model seperti ini, lalu delete, ambil datanya yaitu berdasarkan ID. Terserah ya teman-teman, kalau misalkan berdasarkan nama judul atau penerbit silakan, nanti tinggal di samakan aja nanti di sini di detail ini misalkan penerbit, berarti di sininya nanti penerbit seperti itu. Ini kita titik koma. Setelah itu kita arahkan dengan menggunakan redirect ya, return redirect to, kita arahkan ke controller kita yaitu controller buku. Slash buku seperti ini, titik koma. Oke, udah ya. Sekarang kita akan coba di sini. Misalkan saya akan tambahkan data lagi di sini. Misalkan ini, kalau misalkan kita tambahkan di sini ASD. Nah, sekarang nambah ya. Nah, kalau misalkan diklik detail lalu hapus, nah sekarang datanya terhapus ya tuh. Datanya terhapus, misalkan ini kita hapus lagi di sini. Nah, sekarang datanya terhapus menjadi 3 lagi. Nah, yang jadi masalahnya, oke, contoh misalkan saya akan buat lagi dari sini, sembarang aja. Nah, yang jadi masalahnya ketika misalkan kita mau menghapus ke sini, maka di bawah browsernya itu ada yang namanya localhost.280.80/buku/delete11. Berarti cara ini adalah cara konvensional ya. Jadi kita bisa aja di sini, ini contoh misalkan ini kita ke sini dulu. Kita lihat ya, data ini itu mempunyai ID-nya berapa. Kita ke buku. Nah, di sini ASD itu mempunyai ID-nya 11. Contoh misalkan gini. Bisa aja kalau misalkan yang jadi masalahnya ya, yaitu ketika kita menuliskan URL-nya langsung di sini, delete /ID-nya 11. Kalau saya enter, tuh maka akan terhapus secara
konvensional ya. Jadi kita tidak mau seperti ini karena bisa aja kalau misalkan di sini saya misalkan delete slash misalkan ngarang ya, ID-nya misalkan 10 atau 100, itu akan terdelete otomatis. Nah, kita tidak mau seperti itu. Nah, jadi caranya Nah, ada yang namanya untuk mengatasi ini, ada yang namanya HTTP method spoofing. Jadi si HTTP spoofing ini dia tidak akan bisa menghapus di halaman URL-nya. Jadi halaman URL-nya itu akan dimanipulasi seperti itu. Namanya juga spoofing ya, atau menipu. Nah, sekarang coba kita tambahkan lagi di sini. Mengarang aja ya. Nah, nanti kan kalau misalkan kita ke sini, arahkan ke sini, nah di bawahnya itu, di bawah ini pasti ada muncul tulisan delete slash berdasarkan ID ya. Berarti ID yang ini, ID data QWERTY ini adalah ID-nya 12 gitu. Tanpa kita harus klik di sini, kita tambahkan di sini delete slash ID-nya berapa, otomatis akan terhapus. Nah, kita tidak mau seperti ini, jadi kita akan menambahkan fitur HTTP spoofing ya, atau menipu si halaman URL-nya. Jadi kita tidak bisa mendelete langsung di base URL-nya. Nah, caranya gimana? Silakan teman-teman pergi ke detail. Nah, di sini saya akan membuat sebuah form. Jadi form itu kan form itu hanya dua ya. Yang berlaku di dalam form itu ada yang namanya action dan ada yang namanya method. Nah, dua ini yang memang penting sekali untuk kita membuat sebuah HTTP spoofing. Nah, di mana HTTP spoofing ini kita akan mengandalkan si metodenya. Kan kalau di form itu kan ada dua ya. Metodenya itu ada dua. Yang pertama ada post, yang kedua ada get. Nah, get dan post ini bedanya kalau misalkan kita di sini menambahkan misalkan delete slash ID-nya, nah itu get atau mendapatkan. Kalau misalkan post itu kita misalkan menambahkan data buku di form ini, nah itu adalah post. Nah, sekarang kita akan menggunakan teknik get dan post ini di dalam sebuah form untuk membuat HTTP spoofingnya. Nah, sekarang kita akan buat di sini. Kalau saya sih biasanya setelah ini ya, setelah ini, saya akan membuat bukan di sini ya, sorry. Di setelah edit, nah di sini aja ya, di setelah edit. Misalkan saya di sini akan menambahkan form seperti ini. Nah, untuk form itu action, kan ada action ya, actionnya kita arahkan ke controller buku, lalu nanti kita akan hapusnya berdasarkan ID. Jadi menggunakan PHP. Kalau nggak muncul ya, kalau nggak muncul, Ctrl spasi Enter seperti ini. Lalu variabel buku dan mengambil berdasarkan ID seperti ini. Lalu selanjutnya kita tambahkan lagi di sini metodenya, yaitu post. Seperti ini ya. Nah, sekarang di dalam formnya kita tambahkan button. Nah, sekarang kita akan rubah bukan href lagi tapi menjadi button. Di sini
misalkan namanya delete. Nah, kita tambahkan sebuah tipe ya. Tipenya submit. Lalu kita juga kasih kelas seperti ini. Kelasnya btn, punyanya Bootstrap, btn danger. Sip ya, kita save. Nah, sekarang kita coba di sini. Kita ke detail yang ini ya, yang saya akan hapus yang ini, yang judulnya QWERTY. Oh iya, sorry. Ini kita hapus aja ya, karena kita sudah menambahkan fitur delete dengan button. Nah, jadi yang ini kita hapus aja. Kita save, kita refresh lagi. Oke ya, udah ada. Nah, tetapi kan ini delete-nya ada di bawah, harusnya kita lebih enaknya kan di pinggir edit gitu. Nah, di default Bootstrap itu biasanya dia block. Jadi block itu ketika kita menambahkan button, defaultnya itu block. Block itu adalah buttonnya itu ke bawah ya, bukan ke pinggir. Nah, supaya si button yang ini, yang delete ini ke pinggir, kita tambahkan di sini. Di sini ya, kita tambahkan di sini. Atau di form kita tambahkan kelas inline, inline. Nah, seperti ini. Kita save, kita refresh. Oke. Sekarang delete-nya di pinggir. Nah, kalau misalkan kita arahkan ke sini si kursornya, nah maka di bawahnya tidak ada lagi tulisan delete spasi berdasarkan ID ya. Nah, seperti itu. Atau teman-teman bisa tambahin lagi di sini CSRF ya, fitur CSRF supaya lebih aman dari hacker gitu. Kita tambahkan di sini PHPP, lalu CSRF field. Nah, seperti ini. Jadi supaya lebih aman. Nah, kan ini udah kita buat ya. Kalau misalkan kita delete itu tidak bisa karena dia muncul pesan yaitu controller method is not found. Nah, jadi kita harus membuat lagi yang namanya ini sidebar. Kita harus membuat lagi yang namanya routes baru atau jalur baru ya. Kita pergi ke model ini ya, ke config, lalu kita arahkan ke routes. Nah, ini routes. Ini saya hidden dulu ya sidebarnya. Nah, kita tambahkan routes baru di sini di bawah. Kita buat sebuah routes. Nah, arahkan ke delete ke sini. Lalu si delete ini kan kita sudah buat di controller buku ya, controller buku. Lalu kita pakai ini ya, kita pakai kan kita di sini saya memperagakannya berdasarkan ID. Jadi di sini saya membuatnya dengan menggunakan num atau number ya, seperti itu. Num lalu buku titik 2
delete. Lalu ambil ID-nya atau ambil datanya apa gitu. Kasih titik koma. Nah, jadi cara bacanya ketika ada si jalur yang mengarah ke memanggil sebuah delete, maka arahkan ke controller buku, lalu nanti akan ngambil ID ya. ID itu kan nggak ada huruf ya, hanya angka aja. Jadi di sini 6. Nanti arahkan ke controller buku, lalu ke metodenya delete, lalu ambil si datanya. Nah, jadi datanya itu adalah berdasarkan ID. Sip ya, kita save, lalu kita coba. Ini kita refresh lagi, kita delete. Oke, masih coba. Nah, ini kita arahkan ke buku. Coba kita delete ya, yang ini. Oh iya, saya lupa ya menambahkan di detail itu yang ini. Sebelum button, kita tambahkan sebuah input. Nah, inputnya itu yaitu tipenya hidden. Seperti ini. Lalu kita kasih name. Nah, name-nya itu kita arahkan ke method. Seperti ini. Lalu di sini value-nya delete. Kita save. Kita refresh ya. Kita refresh. Oke, kita ke sini dulu deh. Ke daftar buku, lalu kita klik detail, delete. Nah, sekarang udah ke delete ya. Sekarang udah ke delete. Tapi ada sedikit yang harus dirubah lagi ya di routes-nya. Nah, ini kan yang segmen ini silakan teman-teman ganti menjadi any aja. Takutnya nanti teman-teman ada yang sebagian ada yang error ya, atau misalkan tidak kehapus-hapus gitu. Pak, kok ketika saya klik delete malah ke halaman daftar buku gitu, nggak kehapus. Nah, nanti kalau misalkan ada yang seperti itu, silakan teman-teman ganti aja segmennya menjadi any atau apapun. Jadi apapun yang ada di detail itu mau dihapus, mau diedit atau mau ditambah itu bisa. Nah, dengan menggunakan any ini. Sip ya teman-teman, seperti itu. Selanjutnya paling kita akan tambahkan lagi di sini. Ini kita tambahkan dulu ya. Kita tambahkan lagi aja dulu. Nah, kalau misalkan kita klik detail, ini kan tadi ada yang namanya kita coba yang delete. Lalu ini ID-nya berapa ya? Kita refresh dulu. ID-nya 13. Kita di sini delete /13. Ketika kita enter, maka yang muncul adalah notifikasi 404 ya, yang isinya yaitu judul buku delete tidak ditemukan. Jadi si delete ini nama buku ya, nama buku bukan metode delete. Nah, itulah fungsinya HTTP spoofing atau menipu si HTTP-nya. Yang harusnya delete 13 itu menghapus secara konvensional, maka kita menggunakan HTTP spoofing menjadi delete itu adalah nama dari si bukunya. Sangkaan si URL-nya itu delete itu nama bukunya ya. Itu ya. Jadi fitur HTTP spoofing. Sip ya teman-teman, ini kita balikin lagi ke sini, ke daftar buku. Nah, sekarang kita akan tambahkan fitur
sedikit ya. Jadi supaya ketika kita delete itu tidak langsung terhapus. Jadi ada yang namanya notifikasi. Teman-teman bisa menggunakan validasi yang kemarin itu supaya ketika kita menghapus kan suka ada ini. Kalau kita menghapus data suka muncul apakah Anda yakin ingin menghapus data ini? Nah itu. Nah teman-teman bisa menggunakan validasi. Videonya ada di channel ini ya sebelum ini. Lalu bisa juga menggunakan yang standar aja ya. Kita menggunakan di sini JavaScript. Nah, silakan teman-teman pergi ke detail. Lalu di sini kita tambahkan on click. Lalu return confirm seperti ini. Lalu isi pesannya apa? Misalkan isi pesannya di sini apakah Anda yakin ingin menghapus data ini? Akan seperti itu ya. Titik koma. Oke, kita save, kita coba ya, kita refresh. Kita pergi ke detail yang ASD. Ketika kita klik delete, nah maka akan muncul notifikasi. Apakah Anda yakin ingin hapus data ini? Kalau oke, terhapus. Kalau cancel ya berarti dibatalkan. Lalu selanjutnya kita akan tambahkan fitur flash data ya, seperti kita tambah data. Jadi kalau datanya terhapus maka akan muncul flash datanya, yaitu data Anda terhapus. Nah, kita cukup ke ini ya, ke buku. Lalu cari flash data yang kemarin kita buat ini. Ini kita copy aja. Ini kita copy, lalu pastekan setelah delete-nya berhasil, berarti di tengah-tengah ya. Kita paste di sini. Lalu ditambahkannya ganti menjadi data telah dihapus. Oke, seperti ini. Kita coba. Kita refresh, lalu kita delete. Oke, udah muncul ya notifikasi yang kita buat dari JavaScript. Sederhana aja. Ketika klik OK. Nah, maka di sini ada tulisan data telah dihapus. Gimana teman-teman, keren ya untuk fitur delete dari si CodeIgniter ini. Nah, bagi teman-teman yang masih belum paham, silahkan teman-teman tinggalkan komentar aja, insya Allah saya akan balas. Lalu nanti teman-teman juga silahkan tambahkan validasi ya. Ini kan kemarin saya validasinya hanya judul aja. Silahkan teman-teman nanti tambahkan penulis, penerbit, dan sampulnya itu berdasarkan apa gitu. Entah itu berdasarkan ID atau berdasarkan penulis, penerbit, atau apa. Gitu. Nah, untuk materi selanjutnya, di video selanjutnya, kita akan menambahkan fitur edit ya. Di sini kita sudah membuat sebuah fitur hapus. Nah, ini hapusnya sudah aktif ya. Sudah aktif. Nanti kita akan tambahkan fitur edit. Nah, baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita akan melanjutkan sesi tutorial CodeIgniter 4 kita, yaitu dengan menambahkan CRUD yang lain, yaitu edit. Mungkin cukup sekian sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.